rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba sebuah bor tembok modelnya cordless dan ini agak mungil ya rekan-rekan ya. Kali ini merek dari Xenon dan ini yang menurut saya agak unik adalah tegangan kerjanya di 14,4 volt. Karena biasanya rata-rata untuk bor impact drill itu biasanya model cordless tegangannya di sekitar 18 ataupun 20 volt. Maka dari itu saya juga sudah penasaran, kita akan cek untuk spesifikasi dan juga kita akan langsung tes untuk kemampuan dari impact drill cordless dari Xenon ini. Baiklah rekan-rekan, kita akan mulai video kali ini. Kita akan cek dulu untuk kopernya ya. Ini bahannya plastik, desainnya lumayan oke. Kita buka langsung saja, kita lihat isi di dalamnya. Nah, seperti ini rekan-rekan, kita cek. Yang pertama adalah manual instruksi, ini dalam bahasa Inggris. Kemudian ini untuk aksesorisnya, yang pertama adalah flexible rod, ini untuk penyekrupan di tempat sempit, tapi ini agak pendek ya untuk panjangnya ini. Kemudian ini ada mata shock, jumlahnya adalah 9, ini sambungannya ada 1, kemudian mata bor kayu 3, mata bor besi ada 3, ini ada mata obeng sejumlah 6 dan satu lagi penyambungnya. Kita akan cek untuk chargernya, modelnya travel charger. Untuk bagian bawahnya ada lampu indikator, bodi-bodi dari plastik. Untuk jack outputnya standar seperti ini. Kemudian untuk outputnya adalah 14,4 volt 0,8 ampere. Lumayan kecil juga ya untuk adaptornya ini. Sekarang untuk bagian baterai, ini bentuknya agak unik, yaitu agak kotak ya, karena di dalamnya ada 4 sel. Bodi-bodi dari plastik. Di sini ada konektor untuk pengecasan. Di bagian bawah tertulis 14,4 volt, kemudian 1,5 ampere. Untuk di bagian sampingnya ada pengunci untuk pemasangan di bodi mesin bornya. Ada 2 baterai ya. Sekarang kita akan cek untuk mesinnya. Warnanya oranye seperti ini ya rekan-rekan ya. Di bagian tengah ini bodinya kecil, bagian bawah agak besar ya, tapi masih enak untuk dipegang. Nah, seperti ini. Untuk bodi-bodi dari plastik ya, cuma ini bagian bawah sudah dilengkapi dengan karet atau soft grip, jadi lebih nyaman saat dipegang. Ini mereknya Xenon CDID 707, kemudian di bagian sebaliknya spesifikasi 14,4 volt, untuk torsinya 35 Nm dan untuk putaran maksimumnya 1450 rpm. Untuk bagian switch powernya ini sudah variable speed, jadi kita tekan semakin dalam putarannya akan semakin cepat. Nah, kemudian di bagian atasnya ada tombol pengaturan arah putaran ke kiri dan juga untuk arah ke kanan. Sudah dilengkapi juga dengan lampu untuk penerangan saat kita bekerja di tempat gelap. Bagian atas ada gear 1 dan gear 2. Gear 1 untuk putaran lambat tapi torsinya besar. Sedangkan untuk gear 2 dia putarannya lebih cepat tapi torsinya lebih rendah. Di bagian depan ini desainnya agak ada warna chrome-nya ya rekan-rekan ya. Jadi mengkilap. Di depannya lagi ada pengaturan untuk penyekrupan, pengeboran dan juga impact drill. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita. Depannya lagi ada step torsi untuk penyekrupan 1 sampai step 25, ini yang paling besar. Kemudian untuk bagian caknya ini bodinya plastik, ini belum single lock, jadi harus dikencangkan menggunakan 2 tangan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk penjepit caknya di bagian ujung ini bisa rapat saat kita kencangkan. Untuk diameter maksimum mata bornya saat kita buka seperti ini adalah 10 mm. Untuk bagian baterainya, cara melepasnya tinggal kita pencet kanan kiri, dan untuk pemasangannya tinggal kita dorong saja sampai bunyi klik. Nah, seperti ini rekan-rekan untuk bodi-bodinya. Sekarang tinggal kita lakukan beberapa pengukuran. Yang pertama adalah beratnya ada di angka 1 kg, tidak terlalu berat. Kemudian kita ukur untuk tingkat kebisingan ada di 73 desibel. Kecepatan putaran di gear 1 adalah 360 rpm, sedangkan untuk kecepatan putaran di gear 2 ada di angka 1350 rpm. Masih standar ya.
Sekarang kita akan cek untuk pengecasan dan baterai. Kita colokkan dulu ya untuk chargernya, sudah menyala hijau. Kita akan ukur untuk output tegangannya. Ada di angka 17,8 volt. Kemudian kita akan lakukan pengecasan terlebih dahulu. Untuk daya pengecasan ini adalah di angka 14 watt ya. Jadi termasuk kecil ini rekan-rekan. Oke, ini sudah penuh. Sekarang kita akan lepas dulu untuk baterainya. Kita akan lakukan pengukuran tegangan output baterai setelah terisi penuh, ada di angka 15,69 volt. Selanjutnya kita akan langsung mencoba untuk pengeburan ya rekan-rekan ya. Belepotan ngomongnya. Oke, lanjut, kita akan melakukan pengeburan kayu jati Belanda tebal 3 cm. Masih oke, lancar untuk pengeburan jati Belanda dengan diameter 10 mm. Sekarang saya coba untuk kayu yang keras ini, kayu meranti. Kita coba. Awalnya masih oke, tapi lama-lama tersendat ya rekan-rekan ya. Berat, kita harus naikkan dulu, naik turun seperti ini. Sempat berhenti. Kita coba lagi. Jadi supaya aman kita pakai gear 1 saja ya rekan-rekan ya. Pakai gear 1 itu pelan tapi bisa terus menerus, tidak berhenti. Sekarang untuk penyekrupan. Nah, ini kita kecilkan saja step torsinya. Oke, sudah berfungsi ya. Jadi berhenti saat sudah di posisi rata. Untuk penyekrupan asik rekan-rekan ya, tidak ada masalah untuk mesin bor ini. Sekarang kita coba untuk melepas. Melepas juga tidak ada masalah ya. Sekarang saya akan melakukan pengeboran di besi tebal 2 mili. Untuk pengeboran besi kita pakai kecepatan pelan saja. Lancar sih, tidak ada masalah untuk pengeboran besi. Sekarang saya coba untuk pemasangan baut roofing atau self drilling untuk baja ringan. Kita pindah ke posisi penyekrupan. Torsinya kita pindah ke sekitar 5 ya. Oke, berfungsi dengan baik. Berhenti saat sudah kencang. Ini tinggal kita atur saja rekan-rekan ya, karena beda merek untuk skrup beda. Tapi ini tidak masalah, tidak kebablasan. Untuk melepas juga oke. Sekarang waktunya pengeboran tembok. Ini tembok rumah biasa ya. Ini dalamnya bata hebel rekan-rekan ya. Jadi lancar. Sekarang kita coba untuk pengeboran beton. Ini K250, tidak terlalu keras. Terasa beratnya kalau ini rekan-rekan ya. Apalagi semakin dalam ini semakin berat. Kita kasih tekanan maksimum juga malah berhenti. Seperti ini. Sepertinya powernya kurang kuat rekan-rekan kalau untuk beton ya. Untuk pengeboran beton saya rasa kurang kuat untuk mesin bor ini. Bisa sih, tapi harus lama. Dan ini suhunya sampai di angka 52 derajat Celcius. Hangat. Baiklah rekan-rekan, barusan sudah kita coba mesin impact drill dari Xenon, yaitu CDID 707. Memang sedikit agak tanggung ya rekan-rekan ya untuk tegangan baterainya, tapi setelah kita lakukan beberapa percobaan tadi, saya sudah membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, dari segi build quality memang lumayan oke ya, maksud saya masih standar lah dengan kondisi seperti ini. Untuk desainnya menurut saya lumayan bagus, cuma memang untuk pengeboran kayu tadi, untuk kayu keras memang agak berat ya rekan-rekan ya, apalagi kita mengebor kayu yang keras dan tebal. Ini kita membutuhkan gear 1 untuk melakukannya, sedangkan untuk pengeboran gear 1 nanti prosesnya agak lama. Tapi untuk pengeboran kayu yang biasa, kayu yang lunak itu cepat dan normal, tidak ada masalah.
Untuk penyekrupan biasa, penyekrupan baut roofing untuk baja ringan tidak ada masalah. Justru saya malah merasakan enak pas kita gunakan untuk penyekrupan baut roofing baja ringan. Untuk mode impact drillnya, saya tadi gunakan untuk pengeboran tembok rumah tidak ada masalah ya. Mau tembok rumah untuk bata hebel ataupun tembok rumah menggunakan bata merah, saya rasa ini masih oke. Cuma memang kalau kita gunakan untuk pengeboran beton ini agak kurang kuat ya rekan-rekan ya. Tadi sudah kita coba untuk pengeboran beton K250 juga awalnya oke, tapi pas agak dalam untuk pengeborannya dia agak berat ya. Jadi saya juga tidak mau memaksakan untuk bor ini. Jadi memang kekuatannya menurut saya sih cocoknya untuk tembok rumah saja. Sedangkan untuk dari segi baterai dan charger, saya amati sih dari chargernya memang agak kurang besar ya, masih di bawah 1 ampere. Mungkin kalau di atas 1 ampere ini akan lebih oke. Saat ini sih pengecasannya masih di atas 2 jam ya, jadi lumayan lama juga. Kalau dari segi harganya menurut saya ini tergolong murah ya rekan-rekan ya. Harganya itu adalah 450 ribuan. Ini kalau dibanding dengan merek-merek yang lain ini lumayan lebih murah. Jadi untuk kesimpulan akhirnya untuk impact drill dari Xenon ini menurut saya cocoknya untuk rumahan ya rekan-rekan ya, untuk pekerjaan di rumah, untuk memperbaiki sesuatu, untuk kita hobi membuat dari bahan baja ringan, pengeboran kayu, pengeboran tembok rumah, untuk pemasangan dinabot ini masih layak. Tapi kalau untuk kerja keras ini kayaknya kurang kuat ya rekan-rekan ya. Jadi memang cocok buat rekan-rekan yang mencari power tool dengan harga yang terjangkau, tapi kita dapat melakukan pekerjaan sendiri di rumah. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan untuk review kita kali ini mengenai bor impact drill cordless dari Xenon CDID 707. Semoga dapat menjadikan informasi, referensi buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.